Selamat tahun baru 2026. Semoga kita semua di tahun ini semakin sukses, sehat selalu, semua niat baik kita, cita-cita leluhur kita akan terwujud di tahun ini dan di tahun-tahun mendatang. Kali ini aku mau membuat bread and butter pudding. Kue ini gampang banget dibikinnya karena menurut aku kue ini adalah kue daur ulang. Kue ini bisa disajikan di semua occasion, khususnya nanti buat kalian yang ingin merayakan lebaran atau untuk berbuka puasa, ini cocok banget karena rasanya manis, creamy, dan ringan teksturnya. Ini akan enak banget buat di semua hidangan. Gimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ayo kita lihat. Bahan-bahannya di sini ada 7 slice roti tawar atau setara dengan 250 gram, dan aku tambahkan dengan 150 gram baguette. Kemudian ada 100 gram unsalted butter, ada 500 ml susu cair, 100 gram susu kental manis, 2 gram garam, 50 gram gula pasir, 3 butir kuning telur, dan 2 butir telur utuh. Untuk bahan isiannya ada 150 gram strawberry jam, ada 100 gram cranberry kering, ada 100 gram sukade atau mixed fruit, ada 100 gram choco chips. Supaya lebih gurih, kita bisa tambahkan keju cheddar parut. Untuk aromatiknya, aku tambahkan setengah sendok teh cinnamon bubuk dan 30 gram gula pasir. Kita mau panaskan sedikit air. Airnya sudah mendidih. Kita akan siramkan air panas ini ke cranberry-nya supaya dia lebih lembut. Sebelum kita melanjutkan mengerjakan bahan-bahan yang lain, kita mau potong-potong dulu roti baguette-nya. Ini ceritanya aku punya roti baguette, jadi aku tambahin aja daripada dia keras dan nggak ada yang makan gitu ya. Jadi seumpama sahabatku punya roti baguette di rumah, nggak bisa dihabiskan, bisa loh dijadiin bread and butter pudding kayak gini. Kita sisihkan dulu roti-roti yang sudah kita potong ini. Kemudian kita mau potong-potong roti tawar. Kita bagi 4 aja roti tawarnya. Mau dipotong lebih kecil juga boleh ya, sesuai selera aja. Tapi ini aku potong 4 aja, seperti ini. Selanjutnya aku mau hangatkan susu cair. Sambil menunggu susunya panas, kita mau pecahkan telur. Ini aku gunakan 2 butir telur utuh dan 3 butir kuning telur. Nyaris nyemplung ke dalam. Telurnya kita campurkan dengan susu kental manis. Kita tambahkan vanilla ekstrak supaya lebih harum kuenya. Kita pakaiin sedikit garam supaya rasa manisnya lebih cakep. Kasih sedikit gula pasir, jangan banyak-banyak. Kemudian akan kita aduk-aduk. Cukup sampai tercampur dengan baik aja. Susunya mulai hangat. Kita scrape bagian pinggirnya supaya tidak berkulit. Dan ini sudah mendidih susunya, jangan kelamaan dimasak. Tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan telur. Jangan langsung sekaligus ya sahabatku, karena bakal jadi telur omelet atau scramble egg. Masih di saucepan yang sama, aku mau larutkan butter ini. Kok larutkan? Cairkan dong ya. Kita mau cairkan butternya. Sekedar cair aja, nggak usah sampai cair ya, nggak usah sampai bening maksudnya. Ini aku gunakan unsalted butter yang biasa untuk dibikin kue. Kalau nggak ada butter, kalian bisa ganti dengan margarin.
Tapi lebih enak pakai butter sih. Nah, ini sudah mencair butternya, segini aja udah cukup. Kita masukkan ke dalam adonan telur. Kita sisakan sedikit butter untuk kita gunakan sebagai bahan oles di dasar loyang. Gunakan wadah kaca yang anti panas, yang aman untuk dipanggang di oven ya. Selanjutnya kita mau susun roti baguette di dasar loyang. Sambil kita siramkan adonan telur ke dalam loyang yang sudah kita taruh roti baguette. Kemudian kita susun dengan potongan roti tawar. Kita siram lagi roti tawarnya supaya bagian pinggirnya tidak kosong, bisa kita isi di setiap sudut yang kosong. Kemudian kita akan taburkan buah-buahan yang sudah kita siapkan. Ini aku taburkan cranberry yang sudah aku rendam dengan air hangat. Tadinya aku mau gunakan raisins ya, mau pakaiin kismis, tapi kismisnya nggak ada. Di kulkas hanya ada cranberry, jadi aku pakai cranberry aja. Tapi menurut aku pakai cranberry ini cukup menarik karena dia rasanya kan agak asam ya, asam manis. Jadi dipadukan dengan kue yang agak manis ini bakal bikin kita tuh lebih doyan makannya. Kemudian akan kita kasih sedikit demi sedikit selai strawberry supaya dia nanti tuh nggak yang kering. Jadi pas kita potong tuh dia kayak basah-basah gitu ya, ada krim-krimnya gitu. Jadi ini rasanya tuh nggak yang manis bikin enak gitu, dia agak ada rasa asam-asamnya, manis, gurih, wangi gitu. Selanjutnya kita mau cemplungkan ini potongan baguette-nya ke dalam adonan. Ini bukannya apa-apa sih ya, supaya dia kerendam aja semuanya. Karena kalau disiram takut sebagian tuh nggak kena permukaannya. Pada akhirnya nanti semua adonan cairnya akan masuk sih ke dalam loyang. Hanya saja karena tadi tidak aku rendam roti baguette-nya, ini kita cemplungin aja dulu. Supaya dia lebih fruity lagi, kita bisa tambahkan dengan buah kering atau sukade. Ini aku gunakan sukade. Kita juga bisa taburkan sedikit choco chip supaya ada perpaduan coklat-coklatnya gitu. Kemudian akan kita tutup lagi menggunakan potongan roti. Oke, bentuknya jadi bagus kan seperti ini. Kita hias lagi bagian atasnya dengan sukade supaya nanti pas mateng dia ada cantik-cantiknya gitu. Kemudian sisaan strawberry jamnya ini akan aku gunakan piping bag aja. By the way, aku agak sedikit terbalik ya sahabatku. Aku melupakan sisaan adonan yang seharusnya aku siram dulu sebelum aku pasang strawberry jamnya. Jadi kalau kalian bikin, pastikan disiramkan dulu, nanti baru kasih strawberry jamnya sahabatku. Tapi nggak apa-apa juga sih selama strawberry jamnya nggak jadi meleleh kemana-mana. Dan supaya dia lebih wangi, kita akan taburkan dengan sedikit bubuk kayu manis yang sudah aku aduk dengan sedikit gula pasir. Selanjutnya akan kita panggang.
Pastikan ovennya sudah dipanaskan sebelumnya. Dan ini akan kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit. Dan aku memanggang menggunakan multifunction oven dari Idealife, tipenya MO3801. Kapasitasnya 38 liter, sudah dilengkapi dengan rotisserie, defrost, fermentation, keep warm, air fryer, dehydrator function, dan dia memiliki dua warna, ada warna ivory dan graphite. Sudah 30 menit kita memanggangnya, kita mau keluarkan dari oven. Supaya lebih mantap, kita tambahkan dengan keju cheddar parut. Kita mau potong. Di bagian atasnya masih crispy, di bagian bawahnya lembut. Kita mau angkat. Wow, bagus banget sahabatku. Kita mau mencobanya. Mari kita makan. Jadi bread and butter pudding kali ini dia tuh selain ada rasa manis, dia ada rasa asam-asamnya strawberry, asam-asamnya cranberry, ada rasa keju. Ini kaya banget. Beda banget dengan bread and butter pudding yang pernah aku bikin sebelumnya. Ini enak banget sahabatku. Cara bikinnya gampang banget, kamu pasti bisa bikinnya di rumah. Sampai jumpa di resep berikutnya. Bye-bye.